Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang mencari debit. Nah, apa itu debit? Debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Nah, jadi jika kemarin kita sudah mencari kecepatan, yaitu perbandingan antara jarak dan waktu, di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan antara volume dan waktu. Nah, itu dinamakan debit. Untuk mencari debit, kita menggunakan rumus D sama dengan V per T, di mana D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Seperti itu. Di sini ada contoh soal. Pak Heri mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 2 menit. Tentukan debit keran air minum tersebut. Nah, jadi di sini ditanyakan berapa debit keran air saat mengeluarkan air itu sampai memenuhi 18 liter selama 2 menit. Nah, caranya tadi kan dijelaskan D sama dengan V per T. Jadi kita pertama tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui di sini ada 18 liter volumenya dan waktunya di sini ada 2 menit. 2 menit. Jadi langsung kita cari yang ditanya D, debit. Jawabnya yaitu kita menggunakan rumus yang tadi, kita tulis D sama dengan V per T. D, V-nya tadi 18 liter, kita tulis 18 liter. Terus T-nya 2 menit. Kita tulis 2 menit di sini, 2 menit. Selanjutnya kita bagi 18 dibagi 2 sama dengan 9. Karena satuannya di sini volumenya liter dan menit, jadi satuan debitnya liter per menit. Seperti itu. Untuk selanjutnya, contoh soal lainnya di sini ada sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Jadi di sini juga masih pertanyaannya debit. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada 10 menit, berarti T sama dengan 10 menit. Mengalirkan air sebanyak 20 liter. 20 liter yaitu volume. V sama dengan 20 liter. Yang ditanya debitnya dalam liter per menit. Karena di sini udah liter dan sini menit, sudah kita langsung masuk ke rumusnya. Yang ditanya D. Jawab tadi rumusnya D sama dengan V per T. Jadi kita tulis D sama dengan V per T. D sama dengan V-nya tadi 20 liter. T-nya 10 menit. 10 menit. Sama dengan 20 dibagi 10. Di sini coret-coret, jadi tinggal 2 bagi 1, 2. 2 liter per menit. Jadi debit keran airnya yaitu 2 liter per menit. Seperti itu. Untuk selanjutnya, soal nomor 3. Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selangnya 300 mm per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Ditanyanya di sini volume. Kita tulis dulu diketahuinya. Di sini ada waktu T sama dengan 40 detik. Selain itu, di sini ada debit. Debitnya 300
300 mili per detik. Yang ditanya volume. Volume. Yang ditanya volume. Jadi untuk menjawabnya kita masih pakai rumus ini, tapi yang dicari T. Maaf, yang dicari V. Kita dapat mengerjakannya dengan rumus ini. D sama dengan V per T. Tapi yang ditanya V-nya. Jadi kita ubah rumusnya, kita pindah tempatnya. V sama dengan, kalau yang ditanya V berarti D dikali T. V sama dengan D dikali T. Langsung masukkan apa yang diketahui. D-nya 300 mili per detik. Dikali T-nya 40 detik. 40 detik. Ini detiknya kita coret karena sama-sama detik. Terus kita sama dengan terus kita kalikan 300 dikali 40. Nolnya ada 3, di sini 1, ini ada 2, berarti 3. Kita tulis saja nolnya. 1, 2, 3. Setelah itu 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita langsung tulis. Jadi 12.000 ml. Tapi untuk soalnya yang ditanya volume dalam liter. Jadi kita rubah dulu dari mililiter ke liter. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hubungan antara mililiter, liter, cara mengkonversikannya. Jadi dari mililiter akan berubah ke liter itu naik 3 tangga. Setiap naik 1 tangga, maka akan dikalikan dengan 10. Jika naik 3 tangga berarti jika naik 1 tangga itu akan dibagi dengan 10. Dan ini mililiter ke liter itu naik 3 tangga. Berarti dia akan dibagi dengan 1000. Berarti karena dibagi 1000, jadi kita langsung saja coret nolnya di sini karena pas 3. Jadi 12 liter. Nah, jadi hasilnya volume yang diperoleh yaitu 12 liter. Seperti itu. Jadi untuk mencari debit, kita menggunakan rumus V per T, volume per waktu. Jadi, cara untuk mencari debit yaitu dengan menggunakan D sama dengan V per T dan dilihat apa yang diketahui. Jika yang ditanya T, berarti V per D. Dan jika yang ditanya V, berarti D sama dengan, apabila yang ditanya V, berarti V sama dengan D kali T. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jika banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.